Terima kasih masih bersama kami dan menyaksikan kabar khusus TV One pemirsa untuk persidangan yang akan menghadirkan 3 terdakwa yakni Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf serta Rizky Rizal. Dan pemirsa jaksa penuntut umum, kami ulangi jaksa penuntut umum kembali minta ke majelis hakim untuk menetapkan asisten Verdi Sambo sebagai tersangka. Permintaan ini karena keterangan Qodir di persidangan berbelit dan dianggap berbohong. Sebelumnya jaksa penuntut umum juga meminta hal yang sama ke majelis hakim, asisten Verdi Sambo bernama Susi. Dan pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah menjalani sidang yang mempertemukan mereka dengan keluarga Yosua. Dalam pertemuannya, kelima terdakwa telah mengungkapkan permohonan maaf. Kelima terdakwa mulai dari Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal hingga Kuat Ma'ruf. Kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Verdi Sambo dan Putri. Saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua. Saya mohon maaf atas apa yang terjadi. Karena demi Allah, saya tidak lihat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Dalam persidangan tragedi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, para terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada ayah dan ibu Yosua. Mereka adalah terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, hingga Bribka Rizky Rizal. Dalam kesempatan itu, Verdi Sambo mengaku tak bisa mengontrol emosinya saat kejadian, sehingga dirinya menembak Yosua hingga tewas. Verdi Sambo mengucapkan permohonan maaf kepada ayah dan ibu Brigadir Yosua Huta Barat atas perbuatan yang dilakukannya. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian mungkin. Hal yang sama juga dilakukan oleh istri Verdi Sambo yang juga duduk sebagai terdakwa. Putri Chandrawati bahkan sempat meneteskan air mata saat mengaku tak bisa membayangkan rasanya kehilangan seorang anak. Izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Yosua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Verdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Ibu dan Bapak Samuel serta keluarga.
saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Salah satu terdakwa yaitu Richard Eliezer dengan nada gemetar, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua. Keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga meminta maaf kepada kedua orang tua Brigadir J. Saat keluarga Yosua hadir dalam persidangan sebagai saksi, Kuat dan Ma'ruf menyebut dirinya tak ada niat menghabisi nyawa Yosua. Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih Yang Mulia. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yosua, dan semoga almarhum Yosua diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran. Dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya, karena demi Allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya. Terima kasih Yang Mulia. Usai mendengar permintaan maaf para terdakwa, Ibunda Brigadir Yosua meminta agar Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal untuk berkata jujur. Hakim Yang Mulia, saya boleh mengutarakan semua yang ada di hati saya sekarang. Silahkan Ibu. Ya. Silahkan. Di dalam kasus ini, Kuat Ma'ruf, skenario kalian sangat hebat, sangat luar biasa saya lihat. Di dalam kasus ini, kalian mengetahui semua, bahkan menginginkan daripada kematian anakku. Jadi kamu sama atasanmu, Ferdi Sambo dan Putri, sangat-sangat luar biasa skenarionya. Kebohongan. Di sini kalian minta maaf. Sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua. Sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta maaf kepada ibunda daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya. Sangat sadisnya. Sangat kejinya perbuatan kalian, segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisi nyawa anakku dengan sadis tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku. Kalian yang tahu di dalam ini semua, kejahatan apa yang kalian tutupin? Saya ulangi lagi, kejahatan apa yang kalian tutupi di sini bersama atasanmu itu, sama si PC-mu itu? Jadi tolong jujur, kamu sudah mengatakan maaf tadi. Maaf tidak ada hanya di bibir, ya. Maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan.
Jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku, yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku, yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang, jangan suka membuat kesalahan kepada orang. Saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun. Dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasihat. Mohon anakku ya, dimanapun kamu merantau, biar kamu aman dan baik, harus baik kepada orang di sekitarmu. Terlebih kamu satu rumah satu atasan. Saya sangat heran dalam peran ini. Kalau saya lihat ya di berita ini, baru aku sadar dari shock trauma saya yang sangat berat. Saya nggak mengikuti selama ini kasus ini. Baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini. Yang harus mati di tangan sebanyak orang di rumah Ferdy Sambo dan putri atasannya yang harus memberikan perlindungan buat anakku. Jadi ada apa di dalam ini semuanya? Tolong ya. Tolong, minta tolong karena kalian punya ibu juga, punya keluarga juga, dan punya keturunan juga. Agar jangan hidup kalian sia-sia. Dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan, jangan tidak berguna. Kalian punya mata, punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan, kematian anakku. Jadi kata maaf itu jangan hanya di bibir seperti Ferdy Sambo dan putri. Hanya di bibir kata maafnya. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama kalian berkelompotan. Jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi? Kejahatan apa yang tersembunyi itu? Mohon maaf, Pak yang mulia, mungkin saya sangat panjang. Disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya hatiku. Disinilah saya bisa berketemu dengan si Kuat Ma'ruf yang begitu besar perannya bersama Bu Putri membangun, membunuh anakku ya almarhum Yosua. Begitu juga dengan si Ricky Rijal. Bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi? Sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ibu kamu juga punya ibu, punya anak, punya keturunan. Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, suatu saat nantinya akan kita tuai. Jadi kalau kamu sudah minta maaf di sini, mohon berkata jujur, berkata jujur, berkata jujur. Jangan ikuti skenario-skenario pembohongan. Jadi jangan, saya minta, jangan hanya di mulut ya. Mulut ini gampang, mulut itu adalah harimaumu yang mendekam dirimu sendiri. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sambil kita menantikan dimulainya persidangan hari ini dengan 3 terdakwa yakni Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahyar. Pagi Yudi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahyar sudah bergabung bersama kami nih. Pak Ahyar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sambil kita sama-sama menyaksikan dan mengawasi jalannya persidangan nanti Pak. Dari keluarga almarhum Brigadir J sudah memberikan keterangan, kemarin juga beberapa asisten rumah tangga sudah dimintai keterangan, dan hari ini kabarnya akan ada juga mendatangkan 12 orang saksi seperti asisten rumah tangga lagi, 1 staf pribadi, petugas swab atau PCR, ada saksi customer service bank, kemudian dari perusahaan seluler, kemudian teknisi pengusaha CCTV juga didatangkan lagi, dan supir yang membawa mobil membawa almarhum Brigadir J juga didatangkan. Pak, dengan sepanjang ini sidang yang sudah kita saksikan bersama-sama, apakah Pak Ahyar sudah melihat ini sudah mengerucut Pak tentang peristiwa sebenarnya Pak Ahyar?
Kalau saya melihat ini, saya melihat ada dakwaan dari JPU khususnya mengenai masalah 340 itu. Ada cahaya di ujung sana, Yudi. Nah, tinggal bagaimana cahaya itu semakin besar dan semakin besar. Inilah fungsi tahapan pembuktian berikutnya. Nah, dari mana saya melihat cahaya? Nih, kalau mengenai masalah 338, saya bilang nggak lagi perlu kita perdebatkan. Ya. Karena sudah ada orang yang meninggal, sudah ada yang menembak. Tinggal masalahnya ini apakah 338 atau 340. Betul, itu. Nah, dari 340 itu, katakanlah dari awal, dari sidang yang mengundang ibunya dan keluarganya Yosua, itu kan juga kelihatannya Pak Sambo kan juga sudah bisa dikatakan apakah itu sudah mengakui ya bahwa kenapa dia melakukan itu karena beliau kan emosi marah terhadap perbuatan anaknya bapaknya Yosua ini kan seperti itu. Nah, ini apakah ini nanti akan ke ranah pembuktian pengakuan? Nah, yang diakukan yang seketikakah atau yang direncanakan? Ini yang masih persoalan kan di situ, Yud. Betul. Bahwa ikutnya beliau dari keterangan itu saya menangkap, oh iya berarti ada kan. Kalau yang semula dari skenario kan nggak ada. Nggak ada, ya. Makanya kan CCTV dibilang itu nggak ada datang di saat itu kan belakangan ya. Betul. Tetapi kan juga dari CCTV yang kita dengar di keterangan tempat yang lain itu juga mengatakan bahwa ada petugas dari Polres dari Mabes juga melihat kan ternyata Yosua masih ada sesaat sebelum datangnya Pak Sambo. Nah, itu kan sudah terbantahkan juga bahwa dia nggak ada kan gitu kan. Nah, di mana yang 340 ini tampak? Saya melihat di sini, katakan dari Romer apa siapa ya? Dari ajudan juga dari Pak Sambo ya. Kan mengatakan bahwa beliau turun berbalik mobil itu ada senjata yang jatuh kan ya. Senjata ini kan kalau nggak salah dikatakan miliknya Yosua atau siapa. Nah, kemudian ada juga sarung tangan hitam kan. Nah, ini kan ada sarung tangan hitam nih. Itu kan indikasi-indikasi tuh, Yud. Berarti untuk apa orang pakai sarung tangan? Kalau memang mau badminton, apakah memang latihan badminton itu main badminton pakai sarung tangan? Bisa juga iya, bisa tidak kan bisa tuh. Menurut saya tadi titik-titik cahaya itu, nah itu tuh yang harus diperdalam oleh JPU tentunya dan hakim. Kalau sarung tangan dan senjata itu, kalau sarung tangan dan senjata itu klaimnya adalah sebagai polisi yang memang harus siap dimanapun tempatnya, itu nggak masuk akal ya Pak Ahyar ya? Ya, saya nggak tahu juga ya, apakah memang pergi misalnya kalau mau latihan badminton bawa juga, nggak tahu latihan di polisi ya. Tapi ini senjatanya senjata siapa, Yudi? Itu dulu tuh. Oh iya. Apa senjata beliau atau bukan? Nah, kalau senjata ini memang benar punya Yosua, nah ini yang ada selongsong peluru di situ tuh senjata kaliber mana aja yang ada? Nah, apakah memang benar di saat terakhir itu Yosua setelah pulang dari Magelang itu kan senjatanya sudah, ini kan akan didengar nanti keterangan dari Rizky ya. Benar nggak senjatanya sudah diamankan? Nggak lagi Yosua punya senjata. Nanti Richard kan juga tahu tuh. Katanya kan juga udah diamankan senjata di kamar mana yang dibantah oleh Pak Sambo kan. Ini bantah-membantah itu biasa. Nanti di mana hakim yakin itu. Nah, kalau memang senjata siapa ini? Kemana yang ditembakkan? Nah, kapan senjata itu dipegangkan? Memangkah senjata itu ada dari awal di tangan Yosua atau dilekatkan kemudian? Kalau dilekat kemudian, nah ini tadi yang saya katakan ada titik-titiknya nih yang digali oleh JPU tentunya. Tentu akan dibantah juga oleh penasihat hukum dan Pak Sambo nanti. Berarti, nah berikutnya juga berarti yang mau Pak Ahyar sampaikan adalah seandainya senjata ini adalah milik almarhum begitu, ini artinya ada perencanaan pas dia datang senjata langsung diamankan. Berarti memang benar-benar merencanakan begitu Pak Ahyar ya? Iya, bisa di situ dia udah nggak diinikah lagi, senjata nggak ada, dipakai ini tadi senjatanya, dia kok nggak senjata bapak. Artinya kalau memang benar beliau ikut menembak, kenapa nggak dengan senjata sendiri? Kenapa dengan senjata Yosua kan begitu? Iya. Bisa dibawa ke sana. Nah, kemudian juga Yud itu ada keterangan dari Susi ya, pembantunya Pak Sambo yang di Magelang ya. Ya. Yang keterangannya itu suka berubah-ubah kata netizen ini. Nah, suka yang berubah-ubah yang itu tadi.
yang dia mengatakan ini agak bergeser sedikit, benar nggak ada peristiwa pelecehan seksual itu tadi? Ya. Yang oleh pihak Kapolri sendiri yang ngomong, dia bilang tidak ada. Kan begitu pernah siaran Sudah. pers langsung Kapolri Betul. kan ya? Sudah Nah, dinyatakan. tentu kan, ya siapa yang harus kita pegang nih? Kalau memang ternyata memang ada, Kapolri bilang itu tidak ada, ini kan masalah buat Kapolri kan? Memberikan informasi yang tidak benar kan, seperti itu bisa larinya nanti kan? Nah, tapi kalau saya sih yakin terhadap keterangan dari Pak Kapolri, nggak mungkin kalau nggak informasi A1 beliau mau memberikan itu. Dan ini kalau nggak salah sudah SP3 kan, pelecehan seksual ini ya. Betul. Yang Sudah ya memang yang diadakan lokusnya, tempatnya itu yang di sini, yang di Jakarta. Yang dilaporkan lagi kan yang di Magelang. Ya. Kan larinya kan ke situ kan. Nah ini nanti tentu karena berubah-ubah ini juga akan mempengaruhi nilai oleh hakim nanti nih, Yudi. Keterangan yang berubah-ubah kayak begini, dia tidak akan serta-merta mengakui saja. Nah, Susi kan mengatakan juga, semula katakan awal dia keterangan kalau nggak salah Susi ini mengatakan Yosua ngangkat kan ibu dari tempat TV atau mana ke kamar apa itu ya, dari kursi ya. Ya. Nah, tapi kemudian dia bilang baru mau mengangkat kemudian udah dicegah. Artinya kan berubah kan? Ya. Nah, Viral kalau ini tuh berubah kemarin di semua aja. media sosial tuh Pak Ahyar. Oh viral ya, saya kan nggak ikut tuh dengan dunia maya Ya, yang ya. kekinian itu, jadi nggak tahu tuh Yud. Nah, itu dia kan, dia berubah. Sehingga nanti benar ada nggak sih dialihkan dari Jakarta ke Magelang ini ada nggak? Dari keterangan Susi kan udah berubah lagi tuh. Betul Pak Ahyar. Nah itu nanti akan mempengaruhi menurut saya keyakinan hakim terhadap keterangan saksi itu tadi. Karena akan dinilai juga nih bagaimana sih latar belakang seorang saksi itu, tentang nilai-nilai ininya dia itu akan dipertimbangkan oleh hakim. Jadi nggak serta-merta, ini tentu akan harus dieksplor juga oleh JPU. Kalau mau memang membantah tidak ada mengenai masalah informasi yang satu kan bilang tidak ada terjadi pelecehan seksual. Sementara kan Pak Sambo tetap bahkan sampai saat ketemu dengan ibunya juga karena ada perlakuan yang itu terhadap istrinya, bilangnya beliau marah kan, tidak bisa berpikir jernih kan, maka terjadilah peristiwa itu. Jadi tentang peristiwa itu Pak Sambo juga sudah tidak membantah dan itu memang udah nggak bisa dibantah lagi. Faktanya jelas kok ada orang yang meninggal di situ, nggak mungkin itu. Tinggal perencanaan atau tidak di situ tuh Yud. Kalau 338 tuh sudah tuh. Tapi kalau ini nanti Pak Sambo, FS bilang bahwa dia hanya memerintahkan untuk menghajar, itu kan juga sempat ramai tuh Pak Ahyar. Saya kan cuma minta hajar saja tapi langsung nembak, itu bukan keinginan saya gitu. Artinya menitik beratkan kesalahan pada Eliezer nih, itu gimana Pak Ahyar? Ya ini kan ada dua hal yang berbeda. Jaksa mengatakan, oi tembak, oi, ayo, kan begitu kan ya? Iya, maksudnya gitu. Kan ada keterangannya jaksa, kita membaca candaan kan seperti itu kurang lebih lah ya. Perintah tembak. Oleh pihak ini, penasihat hukum Pak Sambo dikatakan tidak hajar, kan begitu? Iya. Enggak. Nah ini nanti kan didengarlah lagi orang yang ada di tempat itu. Orang yang mendengar itu yang jadi saksi nanti, katakanlah Richard Eliezer ini tadi kan. Apa kata-kata yang didengar di saat itu? Siapa juga yang ada di tempat saat itu? Apa Kuat ada juga di situ? Apakah Rizky ada juga di situ? Nah hari ini yang kita dengar nih, apa sebenarnya kata-kata yang terucap di situ? Nah siapa yang mengikut menembak? Itu ada dua hal itu. Ya itu juga berbeda kalau memang, tuh. Itu juga berbeda tuh. Katanya sempat direvisi kan ya sama Eliezer bahwa dia bilang FS juga turut menembak, tapi Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal tidak melihat hal itu. Ya itulah nanti kan yang akan kita lihat. Kalau nggak ngelihat kan tentu siapa yang akan didengar keterangannya di sini. Yang dipercaya nanti kan berarti ada perbedaan antara Pak Sambo dengan Richard kan itu. Mana yang lebih diyakinin oleh hakim. Paling kan gitu kalau dua orang ini nggak dengar. Ini kan tinggal lagi jaraknya gimana. Itu yang akan dilihat. Ini dengar atau bagaimana. Pak, kan kalau hakim harus menggali jumlahnya juga. ini nggak Pak Ahyar, pengaruh nggak sih Pak? Karena kemungkinan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf nggak tahu ya, mungkin punya satu statement. Richard Eliezer kan berbeda sendiri nih. 2 lawan 1 kayak gini, pengaruh nggak sih Pak kalau di fakta persidangan? Itu tergantung lagi keyakinan hakim. Tergantung keyakinan hakim terhadap keterangan orang-orang ini tadi. Tentu ada lagi alat bukti yang lain di samping keterangan ini, Yudi, adalah petunjuk.
Nah, petunjuk ini nanti hakim akan lihat nih, ini mana yang benar sih dari petunjuk-tunjuk ini, keterangan siapa sih yang lebih akan dipegang oleh hakim nanti. Oke. Baik, menarik sekali nih. Termasuk ini juga Pak, tadi kan disampaikan tentang ART Susi yang berubah-ubah statementnya nih. Ini kan membuat nilainya berkurang di mata hakim. Artinya kan ada kecurigaan, justru kalau menurut saya sih jadi malah kecenderungan, wah mencurigakan gitu. Nah ini apakah dia tetap bisa dikenakan pasal 242 Pak karena memberikan keterangan palsu atau gimana Pak kalau menurut Pak Ahyar nih untuk keterangan yang berubah dari saksi ini? Kalau di dalam, kalau kita lihat di dalam pasal 172 KUHP kita di situ, itu seketika itu 172, 174 kalau nggak salah itu ya, 74 lah, kira-kira lebih di situ. Nah itu kalau ada yang dikhawatirkan ini orang berbohong, itu bisa terdakwa ataupun mungkin JPU atau hakim sendiri mengingatkan yang bersangkutan, kamu udah disumpah, kalau kamu berbohong ini nanti akan kena dipidana, itu pidananya pasal 242 KUHP itu 7 tahun Yudi. Kalau itu merugikan si terdakwa itu bisa 9 tahun tuh ancaman pidananya, nggak marah-marah. Tapi itu harus dilakukan di situ kalau dalam KUHP kita. Seketika itu kalau dia masih tetap di ini, hakim memerintahkan jaksa untuk menahan yang bersangkutan dan memproses untuk mengenai masalah sumpah palsunya. Kalau yang kemarin kayaknya belum ya? Belum Pak. Nggak ada langsung dalam persidangan itu ya. Nah kalau itu saya nggak tahu juga bagaimanakah dalam prakteknya ini nanti, apakah bisa? Tidak, kalau kita mengacu kepada KUHP, seketika di dalam persidangan itu, mereka itu ada perintah hakim, tahan saksi ini, proses, kira-kira begitu. Saksi nanti jaksa yang akan memproses lah, akan diserahkan kepada kepolisian, di situ dia akan ditahan yang bersangkutan tuh. Nah ini kan kayaknya kemarin kan tidak. Nah apakah nanti juga bisa saja, yang nggak salah juga kalau di dalam praktek itu diterima, mungkin juga, mungkin ada waktu kah pikir-pikir dulu jaksanya untuk memproses ini sebagai sumpah palsu, bisa iya diterima, bisa tidak, tentunya seperti itu. Lain kalau yang dalam KUHP 174 itu langsung di saat di dalam persidangan itu, iya. Baik. Pak Ahyar, kita jeda dulu ya Pak Ahyar, nanti kita lanjutkan ngobrol ya, kita jeda pariwara dulu sambil bersama-sama kita kita menunggu menyaksikan sidang untuk 3 terdakwa Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Pemirsa, Kabar Khusus masih akan segera kembali.